Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadini Adera Damanik, BP 2010-54-2018, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Selanjutnya, jenis dan macam pengangguran. Yang pertama yaitu berdasarkan jam kerja. Pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat. Yang kedua yaitu setengah menganggur, atau bisa disebut under unemployment. Setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Pengangguran terselubung ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Berikutnya berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu pengangguran struktural atau structural unemployment. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional atau bisa disebut dengan frictional unemployment. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antar pelamar kerja. Dengan pembuka lamaran pekerja penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembukaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu pengangguran musiman atau bisa disebut seasonal unemployment. Pengangguran musiman ini adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur, contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan ini terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. Yang kedua yaitu struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga yaitu kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila keseimbangan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakkeseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
Yang keempat yaitu meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Dan penyebab pengangguran yang terakhir yaitu penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja. Sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, meningkatkan biaya sosial. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Dan yang terakhir yaitu menurunkan penerimaan negara. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural yaitu dengan cara meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Ada juga cara lain yaitu segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong. Dan cara mengatasinya yang terakhir yaitu segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kedua yaitu cara mengatasi pengangguran siklus, yaitu dengan mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu dengan cara pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain dan melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.